Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel Anom Aan Orang Sanaku Tasek Dejana. Jadi saya ingin mencoba menyelesaikan atau mengerjakan IDM Rekam Online tahun 2022. Jadi langkah yang pertama yang perlu bendahara maupun kepala ataupun operator yang perlu diselesaikan tahap awal ya ini pada evaluasi diri madrasah di akun bendahara. Jadi ini diisi di akun bendahara. Pada saat ini saya sudah berada di akun bendahara, jadi langsung saja langkah yang pertama, klik evaluasi diri madrasah, langsung ke isi instrumen IDM. Ya, jadi inilah yang perlu bendahara kerjakan mulai dari poin A1 sampai poin A3. Jadi ini yang perlu diselesaikan. Kalau misalnya Bapak Ibu itu butuh lampiran yang perlu diupload, silahkan klik di deskripsi. Karena sudah saya sediakan, jadi itu tidak semuanya yang sesuai dengan keadaan lembaga saya. Mungkin ada yang butuh, silahkan bisa di-download. Nah, selanjutnya kalau ini dari poin A1 sampai E3 ini sudah selesai, lalu klik selesaikan. Oke, jadi kalau sudah selesai, langsung menuju ke rekomendasi kegiatan prioritas. Jadi sebelumnya untuk skor butir ini juga bisa di-download atau bisa diekspor PDF maupun Excel, dan juga skor kinerja juga bisa di-download hasilnya PDF maupun Excel. Nah, langkah selanjutnya ya ini kita mengerjakan rekomendasi kegiatan prioritas. Nah, inilah yang perlu Bapak itu kerjakan pada rekomendasi kegiatan prioritas. Jadi, saya ingin mencoba mengisinya. Jadi yang sesuai dengan lembaga saya ini, saya klik centang pengembangan RPP dan juga pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Ini disesuaikan dengan keadaan lembaga Bapak Ibu. Ya, ini yang sudah disediakan pada Excel-nya. Di Excel sudah ada, sudah bisa dibuat terlebih dahulu di Excel-nya, nanti bisa langsung, bisa langsung mencontoh di Excel-nya. Jadi tinggal centang. Nah, ini saya sudah anggap selesai karena ini hanya praktek saja, saya sudah anggap selesai ini. Kalau sudah selesai, di checklist, lalu, langkah selanjutnya yaitu tentukan prioritas. Nah, di sini adalah prioritas sesuaikan dengan keadaan lembaga Bapak Ibu. Nah, ini prioritasnya umpamanya di sini angkanya yang 1 atau di sini 2 atau di sini 3. Jadi disesuaikan dengan prioritas yang sudah dikerjakan pada Excel-nya. Nah, inilah Excel yang punya saya. Jadi prioritasnya di sini pengembangan RPP, jadi prioritasnya punya saya itu 2. Berarti saya isi RPP di sini 2, RPP di sini 2, saya ambil umpama di sini 1. Jadi disesuaikan dengan keadaan lembaga Bapak Ibu guru yang sudah dikerjakan pada Excel-nya. Nah, langkah selanjutnya kalau sudah dikasih diprioritaskan, lalu klik proses pengajuan IDM, diklik. Nah, kalau sudah diklik, baru kita menuju ke akun kepala untuk menyetujuinya. Ini saya sudah ada di akun kepala untuk menyetujui hasil kerja bendahara. Jadi kepala madrasah wajib menyetujuinya atau menolaknya. Jadi sebelum dilanjut, silakan subscribe dulu, di-subscribe, like, komen, dan juga tekan tombol lonceng, insya Allah bermanfaat. Jadi langsung saja ke evaluasi diri madrasah di akun kepala. Klik, lalu klik isi instrumen. Nah, di sini kepala madrasah bisa melihat, mencocokkan apakah yang diajukan oleh bendahara itu sesuai dengan keadaan lembaganya.
Juga hasil EDM-nya di sini bisa di-download. Ini bisa di-download di akun bendahara maupun di akun kepala. Jadi langkah selanjutnya yakni kepala madrasah itu menyetujui hasil EDM dari bendahara. Jadi langkahnya yaitu klik persetujuan. Persetujuan ini diklik juga, lalu kepala madrasah dapat menyetujuinya atau di-approval hasil madrasah. Di sini kalau sudah diklik, berarti yang diajukan oleh kepala madrasah yang diajukan oleh bendahara, itu sudah disetujui oleh bendahara. Nah, kalau umpamanya di sini sudah di-approve, maka sudah selesai pengerjaan IDM dari bendahara. Nah, kalau umpamanya ketika sudah dilihat-lihat nanti ada yang salah lagi, tapi sudah di-approve, maka ya, kepala bisa menolaknya. Setuju atau tidak, kepala madrasah itu bisa menolaknya. Tapi sebelum ditolak, di sini isi alasan penolakannya apa, di mana letak kesalahannya, baru tolak hasil IDM. Kalau sudah fix, kalau sudah benar, langsung saja approval hasil IDM, tidak usah menunggu lama. Jadi langkah selanjutnya kalau sudah disetujui oleh kepala madrasah dapat mengerjakan rencana anggaran madrasah. Jadi kita langsung menuju ke rencana anggaran. Nah, sebelum ke rencana anggaran, pendapatan itu harus ditarik dulu. Tarik pendapatan, ini tambah, di sini sumber dananya, APBN tahap 1. Nilai pendapatannya bisa otomatis langsung tarik data, maka di sini akan muncul, langsung disesuaikan dengan pengajuannya. Langsung keterangannya di sini bisa teman-teman dikasih bos tahap 1. Klik simpan. Nah, ini baru bos tahap 1. Karena bos itu kan ada tahap 1, ada tahap 2. Jadi, langsung kita tambah lagi bos tahap 2-nya. Klik tambah. Klik APBN bos tahap 2. Tarik data atau tarik dana. Di sini klik, sudah muncul secara otomatis. Di sini bisa dikasih keterangan bos tahap 2. Simpan. Nah, kalau sudah penarikan dana ini sudah selesai, baru kepala madrasah itu menganggarkan rencana kerja dan anggaran. Di sini rencana kerja dan anggaran diklik. Nah, disinilah yang perlu kepala madrasah kerjakan. Langkah awal yang harus dikerjakan adalah dengan menekan tombol tambah. Klik tambah. Umpamanya di sini di standar pendidikannya. Punya saya itu di sini di Excel-nya yang pertama itu adalah listrik pasca bayar. Jadi langsung di listrik prabayar, berarti standar pendidikannya, yakni standar pendidikannya standar pembiayaan. Untuk kegiatannya berarti rumah tangga, sekolah, daya, dan jasa. Sub kegiatannya berarti tadi saya mengerjakan di pembayaran tagihan listrik. Kelompoknya berarti kelompok sasarannya adalah madrasah. Jadi teman-teman biar gampang dibuat Excel-nya dulu biar tinggal mencontoh dan penyalinnya ke sini. Jadi waktu pelaksanaannya kapan? Berarti kalau pelaksanaannya kalau listrik prabayar ini kan kebutuhannya 1 tahun. Berarti kalau 1 tahun pilih Januari sampai dengan Desember. Nah, outputnya apa? Jadi outputnya itu kita ambil dari sub kegiatan. Berarti di sini outputnya pembayaran tagihan listrik. Bisa diketik.
pembayaran tagihan listrik, hasilnya terbayarnya tagihan listrik madrasah. Terbayarnya tagihan listrik madrasah. Targetnya bagaimana? Berarti targetnya itu adalah 12 bulan. Jadi langsung saja klik di sini, ketik 12 di sini bulan. Bulan. Targetnya juga 12 bulan. 12 bulan. Lalu klik simpan. Nah, tambah lagi kalau misalnya masih ada ditambah lagi. Punya saya itu juga sama tadi, yakni pengembangan standar pembiayaan. Kegiatannya pembayaran rumah tangga, sekolah, daya, dan jasa. Subkegiatannya pembayaran tagihan internet. Jadi sasarannya kalau internet adalah madrasah. Lalu klik di sini juga. Punya saya internet kan 12 bulan. Berarti di sini dari Januari sampai dengan bulan 12. Jadi ini disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, apakah 1 sampai 12 bulan atau 1 bulan sampai 1 bulan atau hanya 3 bulan saja. Jadi outputnya apa? Pembayaran tagihan internet. Pembayaran tagihan internet. Hasilnya terbayarnya pembayaran tagihan internet. Ini di copy. Di sini bisa dikasih terbayarnya tagihan internet. Targetnya juga sama, 12 bulan. Ini juga 12 bulan. Jadi biar gampang teman-teman bisa kerjakan di Excel-nya dulu. Jadi tinggal mencontoh. Klik simpan. Terus bisa ditambah lagi karena anggarannya itu kan yang dianggarkan kan banyak. Tambah lagi. Klik tambah standar sarana prasarana. Punya saya di sini standar pendidikannya adalah pengembangan standar sarana dan prasarana. Kegiatannya juga bisa dilihat di Excel-nya. Ini sudah saya kasih tanda. Jadi kegiatannya adalah pemeliharaan dan perbaikan gedung. Pemeliharaan dan perbaikan gedung. Diklik. Subkegiatannya apa? Bisa dilihat lagi di Excel-nya. Pemeliharaan dan perbaikan ruang kelas disesuaikan dengan kebutuhan madrasahnya. Ini pemeliharaan dan perbaikan ruang kelas. Kelompok sasarannya siapa? Berarti kelompok sasarannya adalah madrasah. Klik bulannya. Jadi di sini saya di Excel-nya ya ini hanya tahap 1 saja. Jadi kalau tahap 1 berarti di sini umpamanya kebutuhannya berapa bulan? Umpamanya pelaksanaannya hanya 1 bulan, berarti 1 bulan. Kalau pelaksanaannya 2 atau 3 bisa disesuaikan. Karena ini hanya pelaksanaannya, rehabnya hanya 1 bulan harus selesai, berarti saya hanya di 1 ketik. Umpamanya berada pada bulan Februari pelaksanaannya, jadi klik bulan Februari. Kalau pelaksanaannya itu ada di bulan Maret, berarti ada di bulan Maret. Contohnya saya ini mengerjakan pada bulan Februari. Hanya
karena ini hanya 1 bulan, berarti di sini juga bulan 2. Jadi di sini bulan 2, di sini sampai dengan bulan 2. Output-nya apa? Umpamanya pemeliharaan dan perbaikan ruang kelas. Jadi bisa diketik pemeliharaan dan perbaikan ruang kelas. Hasilnya apa? Jadi hasilnya adalah ruang kelas dapat digunakan dengan baik. Jadi ini bisa diketik, ruang kelas dapat digunakan dengan baik. Targetnya, karena ini 1 bulan, berarti targetnya adalah 1 di sini bulan. 1 bulan. Jadi target ini disesuaikan dengan waktu pelaksanaan. Kalau pelaksanaannya 12 bulan, berarti 12 juga. Karena ini waktu pelaksanaannya hanya 1 bulan, di sini 1 bulan, di sini juga 1 bulan. Simpan. Nah, kalau sudah selesai, kepala madrasah mengerjakan, ini hanya sekedar contoh. Ini masih banyak yang harus saya selesaikan karena hanya contoh. Jadi langsung setelah kepala madrasah itu mengerjakan rencana kerja anggaran, bendahara itu wajib menguraikan atau menganggarkannya atau merealisasinya. Jadi setelah kepala madrasah mengerjakan rencana anggarannya, bendahara yang wajib menguraikannya. Jadi langkah selanjutnya yaitu bendahara menguraikan rencana yang sudah dibuat oleh kepala madrasah. Jadi ini saya sudah berada di akun bendahara. Langkah awal yang perlu dikerjakan adalah klik rencana kerja dan anggaran. Nah, inilah tadi yang sudah dikerjakan oleh kepala madrasah, bendahara, lalu menguraikannya. Langkahnya yaitu klik aksi, klik rincian. Nah, klik tambah. Jadi ini rencana anggaran itu wajib dikerjakan 1 tahun, yakni tahap 1 diselesaikan dan juga tahap 2 juga diselesaikan. Jangan sampai ada selisih nanti. Jadi yang selanjutnya kita klik di pendapatan. Jadi kita akan mengerjakan di tahap 1 dulu. Tahap 1, jadi disesuaikan dengan rencana yang dibuat oleh kepala madrasah. Ini tahap 1, komponen biaya. Jadi di sini kan rumah tangga daya dan jasa listrik. Jadi listrik. Jadi di sini klik komponen biaya. Ini langsung bisa klik cari listrik. Ini akan langsung muncul, kita cari listrik. Ini listrik pasca bayar, pilih harga. Jadi ini di sini harganya sudah ada. Kalau misalnya tidak cocok, bisa teman-teman itu tetapkan harga. Jadi klik tetapkan harga. Umpamanya punya saya ini kan listrik pasca bayarnya per bulannya bayarnya berarti 100.000. 100.000 per bulan. Jadi klik simpan. Nah, otomatis di sini akan ada harga satuan 100.000. Selanjutnya akun belanja. Di sini otomatis ada, tinggal klik akun belanja. Nah, di sini koefisiennya di sini bisa diklik 1 bulan. Jadi 1 bulan, berarti targetnya berapa bulan? Berarti kan 6 bulan, di tahap 1 6 bulan. Klik 6. Di sini juga bulan. Klik bulan. Nah, kalau misalnya tidak mau ribet, jadi tidak usah 1, di sini 6 bulan tidak usah, karena ini sistem perkalian. Agar tidak ribet, di sini tidak usah saja. Di sini dikosongin saja, sama-sama bisa. Di sini bisa langsung klik 6.
6 bulan. Jadi di sini total harganya sudah ada 600. Nah, karena di sini yang dikerjakan adalah tahap satu, berarti yang harus dikerjakan adalah Januari sampai Juni. Karena tahap 2 Juli sampai Desember. Jadi karena ini tahap satu yang dikerjakan, berarti di sini dimulai dari Januari, berarti di sini per bulannya 1, 1, 1, 1, 1, 1. Nah, di pengisian ini wajib sesuai dengan total harga 600. Ini kan total harganya 600. Berarti ini kan per bulannya harganya adalah 100.000, 100 kali 6, 600. Berarti cocok dengan total harganya. Jadi harus sesuai dengan total harga. Jangan sampai ada selisih di sini. Harus sesuai dengan ini, 600. Berarti kan 1 dikali 6 bulan, 600.000. Berarti sudah sesuai. Nah, langsung klik simpan. Nah, ini tahap 1 sudah selesai. Nah, karena di anggaran pembayaran listrik itu 1 tahun, berarti, tahap 1 itu kan sudah selesai. Jadi harus ditambah lagi karena ini hanya anggarannya Januari sampai Juni. Jadi klik tambah lagi, barusan kan tahap 1. Jadi klik tahap 2, komponen biaya. Klik cari, seperti biasa listrik. Listrik pasca bayar ini sudah ada. Jadi tadi anggarannya akan tetapkan harga 100.000. 100.000. Disimpan. Di sini akun belanjanya sudah otomatis ada, tinggal diklik. Di sini juga tadi saya kan hanya mengisinya 1, cukup 6 bulan saja. 6 bulan. Atau juga bisa teman-teman kasih 1 di sini 6. Jadi ada 2 cara. Kalau saya sendiri tidak mau ribet, langsung 6 bulan saja. Nah, karena ini adalah tahap 2, berarti di sini anggarannya ada pada Juli. Berarti di sini Juli 1, 1, 1, 1, 1. Klik simpan. Nah, sudah selesai. Kembali. Nah, listrik pasca bayar sudah. Internet bagaimana? Untuk internet juga sama pengerjaannya ke belakang. Jadi sama, semuanya sama. Saya akan mencoba yang pemeliharaan dan perbaikan ruang kelas. Jadi seperti biasa klik aksi, rincian, klik tambah. Nah, kalau yang di sini pemeliharaan dan perbaikan gedung atau ruang kelas, di sini kan di kepala madrasah ada pada tahap 1. Berarti di sini tinggal pilih tahap 1, komponen biaya. Di Excel-nya tinggal dipilih di Excel-nya karena saya sudah buat, berarti gampang untuk mengerjanya. Jadi saya sarankan kerjakan di Excel dulu biar nanti biar nanti lebih gampang lagi. Nah, di sini punya saya upah tukang bangunan. Upah tukang bangunan 2 orang berarti. Upah tukang bangunan. Berarti di sini tinggal cari tukang bangunan. Ini sudah ada, jadi upah tukang bangunan. Pilih harganya. Jadi punya saya harganya yaitu berapa? 250.000. Jadi di sini tinggal pilih 250 ini sudah sesuai. Kalau sudah sesuai berarti bisa hanya langsung diklik 250.000. Di sini
sudah akan di akun belanja akan muncul secara otomatis, pajak tidak usah. Nah, di sini ongkos hariannya, di sini saya kan ada 2 orang. Jadi di sini ongkos tukangnya ada 2 orang. Di sini berapa orang tadi? Jadi 2 orang 5 hari. 2 orang berarti di sini 5, karena ini pengerjaannya 5 hari, berarti 2 orang dikali 5 hari. Hari akan muncul. Nah, jadi kepala madrasah itu menurutnya pada bulan Februari, jadi harus sesuai. Jadi 2 orang dikali 5 hari, jumlah totalnya adalah 2.500.000. Berarti di sini harus sesuai juga. Berarti 2 dikali 5 berapa? 2 kali 5 berarti 10. Sini 10. Jadi dapatnya dari perkalian ini 2 orang, 2 ongkos harian dikali 5 hari berarti 10. Jadi kan di sini kan 2.500.000. Nah, di total harganya 2.500.000 berarti sudah sesuai. Nah, di sini kan anggarannya kan banyak. Di pemeliharaan dan perbaikan ruang kelas itu kan banyak. Ini contohnya punya saya kan ada upah tukang bangunan, terus ada semen. Nah, caranya bagaimana? Karena ini banyak, berarti teman-teman bisa langsung klik tambah ini. Jadi klik tambah yang ada di bawah ini, diklik tambah komponen biayanya. Berarti tadi di Excel-nya semen. Jadi kita langsung klik di pencarian seperti biasa tadi, semen, cari semen. Semen ini. Semen 40 kg. Semen harganya berapa dah? Harganya 50.000. Semen tetapkan harga 42.000. Di sini kan tidak cocok, berarti tinggal tetapkan harga 50.000 per saknya. Klik simpan. Jadi sudah otomatis. Nah, di sini kan ada pilihannya 2. Jadi teman-teman bisa dipilih untuk apa. Jadi belanja pemeliharaan, belanja barang, dan belanja modal. Karena ini ada semen berarti belanja barang. Semen 40 kg. Nah, di koefisiennya berapa? Jadi tinggal teman-teman bisa menaruhnya di sini. 1 berarti punya saya itu ada berapa kilo? Ada 10 sak. Jadi ada 10 sak. Nah, di sini juga teman-teman bisa langsung dikasih 1 sak. Jadi 1 sak di sini dikali 10. 10 sak. 1 sak dikali 10 sak, berarti harganya 500.000. Atau teman-teman juga bisa langsung bisa langsung tadi seperti yang cara yang pertama saya sebutkan yang di atas. Jadi di sini juga langsung bisa dikasih 10 biar gampang. Ada 10 sak biar tidak usah terlalu banyak mengisi. Jadi 10 sak total harganya adalah 500.000. Nah, di sini bagaimana? Sama juga berarti di sini harganya karena kepala madrasah itu mengerjaannya di bulan 10, di bulan 2, berarti di bulan 2 ini diisi. Yang lain Januari, Maret sampai di sini otomatis tidak bisa dianggarkan karena kepala madrasah hanya menganggarkan pada bulan Januari. Berarti di sini klik 10 di bulan 2-nya atau di bulan Februari. Di sini 500, di sini juga 500. Jadi
Kalau misalnya sudah selesai, klik simpan. Nah, punya saya di sini kan masih banyak. Ada pasir, oke, saya akan kasih pasir. Harganya pasir ada per kolnya 500.000. Sini klik tambah lagi. Klik tambah. Sini cari. Di pencarian pasir. Tetapkan harga 500.000 per kolnya. Nah, di sini sudah tersedia kok gula pasir ini. Salah, maaf. Kalau umpamanya salah bisa di pencarian lagi, diganti pasir. Pasir, kok gula pasir, di sini ada pasir. Maaf, tepat gula pasir ya. Pasirnya harganya punya saya itu 500.000. 500.000, klik simpan. Pasir 500.000 otomatis akan berubah dengan sendirinya. Jadi tidak usah mendelete, langsung di pencarian. Terus belanja pemeliharaan, belanja barang. Jadi saya klik ini, belanja pemeliharaan. Tinggal dipilih mana yang cocok atau yang mana yang kurang cocok. Jadi saya belanja pemeliharaan, diklik. Di sini karena hanya satu call, berarti hanya di sini klik satu. Di sini 500.000 otomatis akan total harganya akan 500. Nah, juga 500 di sini di Februari 1. Jadi sesuai 500, di sini juga 500. Masih kurang lagi, di sini ada cat tembok. Tambah lagi cat tembok. Cat tembok harganya cat tembok 1 kaleng harganya 250. Cat tembok 250. 250.000, klik simpan. Di sini berarti belanja bahan. Nah, belanja bahan karena ini hanya 1 kaleng, berarti harganya 250.000 di bulan Januarinya 1. Jadi sama 250 sama dengan total harganya 250. Nah, kalau sudah selesai langsung simpan. Nah, kalau sudah selesai semuanya dikerjakan, berarti kepala madrasah itu menyetujuinya. Jadi kepala madrasah bisa menolak atau bisa menyetujui. Nah, saya akan menuju ke kepala madrasah, akun kepala madrasah. Saya sudah berada di akun kepala madrasah. Jadi kepala madrasah bisa menyetujui maupun menolak yang sudah dianggarkan oleh bendahara. Jadi langkah yang harus dikerjakan oleh kepala madrasah seperti biasa menuju ke menu rencana kerja dan anggaran. Nah, inilah yang sudah dikerjakan oleh bendahara madrasah. Jadi kepala madrasah langsung klik aksi ke rincian, klik rincian. Setelah itu klik aksi persetujuan. Nah, di sini kepala madrasah bisa menyetujui maupun tidak. Nah, kalau sudah sesuai, langsung bisa klik setujui. Nah, di sini kan ada 2. Jadi di tahap 1 ada di tahap 2. Jadi kalau sudah warnanya ini berubah menjadi hijau, berarti ini sudah disetujui oleh kepala. Di sini masih biru karena masih belum disetujui oleh kepala. Jadi klik aksi persetujuan, setujui. Jadi ini sudah disetujui oleh kepala madrasah. Jadi kita kembali lagi
tadi yang sudah dikerjakan oleh bendahara di sini, di pemeliharaan dan perbaikan gedung. Klik rincian. Nah, di sini kan masukkan banyak. Jadi ini harus disetujui satu persatu juga seperti yang tadi. Jadi klik aksi, persetujuan, disetujui. Terus klik setuju, aksi, persetujuan, setuju, setuju. Nah, ini anggaplah sudah selesai. Jadi langkah yang harus dikerjakan lagi oleh kepala madrasah yaitu mengeceknya apakah anggaran sudah selesai atau tidak. Nah, disinilah di rencana kerja dan anggaran total pendapatan adalah 67.500.000 selama 1 tahun. Nah, yang baru dibelanjakan hanya 4.950.000, sisanya 62.550.000 rupiah. Jadi di sini antara total belanja dengan total pendapatan ini harus sinkron, harus sesuai dengan total pendapatan. Jadi total belanja di sini juga wajib mencapai 67.500.000 seperti di total pendapatan. Nah, di sini sisa wajib 0. Karena ini belum selesai, berarti masih banyak yang tersisa. Jadi kalau di sini sudah 0, berarti itu sudah betul. Jadi wajib di sini sisanya adalah 0. Nah, kalau sudah seperti itu, kita cek kebenarannya, yakni di BOS. Jadi kepala madrasah menuju ke BOS, klik BOS di rencana dan realisasi. Nah, di sini APBN BOS tahap 1, APBN BOS tahap 2. Nah, di sini di tahap 1 baru 4.350.000 yang dibelanjakan. Di tahap 2 baru mencapai 600.000 rupiah dianggarkan. Jadi tahap 1 ini baru 4.350.000 yang baru dianggarkan dan juga di tahap 2 baru 600.000 yang dianggarkan. Nah, di sini wajib di tahap 1 itu wajib sesuai dengan pendapatan di tahap 1. Nah, jadi harus sesuai dengan di pendapatan. Jadi 33.750.000. Jadi harus sesuai di tahap 1. Di sini juga di tahap 2 harus sesuai dengan di pendapatan 33.750. Jadi harus sesuai, tidak boleh ada selisih atau tidak boleh kurang maupun lebih, harus sesuai di tahap 1 dan juga di tahap 2 ini harus sesuai. Tidak boleh ada selisih. Umpamanya di sini nanti selisihnya ada terselisih 50.000, umpamanya juga di sini 50.000, itu tidak boleh. Jadi tidak boleh ada selisih, wajib di sini juga 0 dan juga di sini juga 0. Jadi tidak boleh ada selisih. Harus sesuai dengan anggaran di tahap 1 sesuai dengan tahap 1, tahap 2 sesuai dengan pendapatan tahap 2. Jadi mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan juga share ke teman-teman yang membutuhkan. Jadi mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Matur saka langkung secik rajana. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.